hari Minggu, salam sehat untuk kita sekalian. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Dan kami berharap kita tetap mematuhi protokol kesehatan di saat-saat PPKM darurat yang saat ini sedang berlangsung. Dan oleh karena itu, mari kita saksikan dan mengikuti ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu ini yang dilayani oleh Sinode Gereja Eleos Indonesia. Selamat beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, di awal ibadah ini mari kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya ibadah kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah berkenan dan dalam anugerahnya memberkati setiap kita yang hendak beribadah kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada saudara sekalian pada saat ini. Amin. Pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih karena di dalam ibadah ini Tuhan berkenan menyediakan firman-Mu bagi kami. Dengan rendah hati kami mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan pada Tuhan untuk memimpin kami mengerti dan berikan kami kuasa untuk melaksanakan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang berbicara untuk kemudian menjelaskan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu, ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam gangguan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Pemirsa mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah hari ini adalah berdoalah bagi sesama. Mengapa kita harus berdoa bagi sesama? Karena dengan berdoa bagi sesama itu menunjukkan bahwa kita mengasihi dan peduli dengan sesama. Berdoa bagi sesama berarti bahwa kita mengharapkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan untuk sesama kita. Di dalam kitab suci kita melihat mulai dari perjanjian lama, kita menemukan ada tokoh-tokoh yang berdoa, seperti Raja Daud, demikian juga Nabi Daniel dan Imam Esra berdoa untuk umat Tuhan pada waktu itu. Abraham berdoa bagi Sodom dan Gomora. Ayub berdoa untuk anak-anaknya. Selanjutnya di dalam perjanjian baru kita menemukan Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus untuk memohonkan kesembuhan daripadanya. Ada majikan yang datang kepada Tuhan dan mohon kesembuhan dari Tuhan untuk hambanya yang sedang sakit. Ibu dari Yohanes dan Yakobus menyampaikan permohonan tentang anak-anaknya kepada Yesus. Di dalam gereja perjanjian baru, ketika Petrus ditahan, jemaat berdoa untuknya. Lalu gereja di Antiokhia berdoa untuk keberhasilan daripada pelayanan Barnabas dan Paulus. Yakobus mengarahkan para penatua untuk mendoakan jemaat yang sedang sakit. Doa memang merupakan perintah Tuhan. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan, naikkanlah permohonan
dan doa syafaat serta syukur untuk semua orang. Bahkan Efesus 6 ayat 18 mengatakan, kita supaya berdoa bagi segala orang kudus. Pemirsa, Mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, hari ini secara khusus kita akan belajar mengenai doa Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Di dalam doa Paulus ini kita menemukan dua hal, ya. Yang pertama adalah Paulus mengucap syukur kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ketiga saya bacakan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Di bagian pertama daripada doa Paulus ini, ya, di dalam ayat 3 ini mengatakan kami mengucap syukur kepada Allah, ya. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Paulus menjelaskan bahwa setiap kali berdoa untuk jemaat di Kolose, dia mengucap syukur kepada Bapa. Mengapa Paulus mengucap syukur? Bila kita amati di ayat yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, di sana Rasul Paulus mengucap syukur untuk tiga hal yang ada dalam kehidupan daripada jemaat di Kolose. Yang pertama, Paulus mengucap syukur untuk iman yang dimiliki oleh jemaat di Kolose. Kemudian yang kedua, Paulus mengucap syukur untuk kasih. Lalu yang ketiga, Paulus mengucap syukur untuk pengharapan yang dimiliki oleh jemaat di Kolose di dalam Injil Yesus Kristus. Maka dalam 3 poin ini kita memperhatikan bahwa Paulus ketika menemukan sesuatu yang baik dalam diri daripada jemaat, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini perlu menjadi perenungan untuk setiap kita. Ya, kalau Paulus mengucap syukur karena iman yang dimiliki oleh jemaat, mengucap syukur karena kasih yang dimiliki oleh jemaat, mengucap syukur karena pengharapan yang dimiliki dalam Yesus Kristus di dalam hati daripada setiap jemaat, itu artinya Paulus menyadari bahwa iman, kasih dan pengharapan yang dimiliki oleh jemaat itu merupakan anugerah Tuhan. Bagaimana jemaat Kolose bisa beriman? Bagaimana jemaat Kolose bisa hidup dalam kasih? Bagaimana jemaat Kolose bisa mempunyai pengharapan dalam Yesus Kristus? Paulus bersyukur karena dia sadar itu bisa dimiliki oleh jemaat di Kolose karena anugerah Tuhan. Maka pada poin ini, pemirsa Mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, mari kita sama-sama secara pribadi pun kita boleh merenungkan dan mau bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, oleh anugerahnya maka kita pun boleh beriman kepada Yesus Kristus, dimampukan untuk bisa hidup dalam kasih. Kemudian kita pun boleh mempunyai pengharapan dalam Injil Yesus Kristus. Selain itu juga kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bila ada orang-orang terdekat di sekitar kita, mereka juga boleh mengenal Yesus, boleh hidup dalam kasih. Kemudian dalam diri masing-masing pun mempunyai pengharapan. Sudahkah di dalam kehidupan kita selama ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perkara yang demikian? Selanjutnya mari kita memperhatikan bagian yang berikut. Di dalam doa Paulus, mulai ayat yang ke-9 sampai dengan 14, kita menemukan Paulus menyampaikan permohonan. Yang pertama dia mengucap syukur, sekarang yang kedua dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allah. Apa yang menjadi isi daripada permohonan Paulus? Di sini pun kita menemukan 2 poin. Permohonan Paulus yang pertama dikatakan seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9. Mari kita melihat ayat 9. Di situ dikatakan demikian, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, di sini Rasul Paulus menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya jemaat Kolose diberi hikmat dan pengertian untuk mengerti kehendak Allah dengan sempurna. Ada hal yang menarik di sini. Kalau di poin yang pertama dia sudah mengucap syukur oleh karena jemaat sudah memiliki iman, kasih dan pengharapan.
Tapi sekarang dia kembali menaikkan permohonan. Artinya Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang tidak mudah untuk puas. Dia terus maju jemaat supaya bertumbuh, terus maju jemaat supaya bertumbuh, terus maju jemaat supaya bertumbuh. Maka dalam ayat firman Tuhan di ayat 9 itu kita temukan Paulus berdoa supaya jemaat mengalami kemajuan secara rohani. Bahwa kerohanian daripada jemaat terus bertumbuh, harus terus bertumbuh, harus terus bertumbuh. Dan bukankah itu yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap kita sebagai umatnya di zaman ini? Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan dengan baik. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, selalu kita awali dengan berdoa. Karena kalau Tuhan tidak menolong, mustahil kita bisa mengerti firman-Nya seperti yang Tuhan inginkan. Pemirsa Mimbar Kristen, Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua mengenai isi permohonan Paulus adalah agar jemaat hidup menurut standar Allah. Yang pertama dia minta supaya mereka itu mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Maka sekarang yang kedua adalah dia meminta kepada Tuhan agar Tuhan menolong jemaat Kolose agar mereka selalu hidup sesuai dengan standarnya Tuhan Allah. Yang pertama di ayat yang ke-10, mari kita perhatikan. Sehingga hidup pun layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dikatakan supaya mereka hidup layak, berjalan dalam cara yang layak di hadapan Tuhan dan sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan. Walaupun sekarang ini keadaannya sulit, kita semua harus berusaha untuk tidak hidup di jalan orang berdosa, menghalalkan segala cara. Maka kita berdoa supaya sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing, kita betul-betul senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan demikian hidup kita senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, itu yang senantiasa kita jalankan dalam kehidupan kita ini. Dan hal inilah yang sedang didoakan oleh Paulus di hadapan Tuhan, supaya umat Tuhan hidup dalam kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Kita melihat bagian yang berikut masih di ayat yang ke-10 dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dikatakan memberi buah, ya. Kalau kita memperhatikan dari firman Tuhan ini, dalam hal mengenai memberi buah, tokoh seperti Epafras adalah seseorang yang memulai jemaat di Kolose. Kemudian dia memberitahu keadaan jemaat di Kolose kepada Paulus. Maka Paulus menulis surat ini yang di dalamnya ada doa untuk jemaat di Kolose. Ini merupakan contoh praktis mengenai bagaimana kehidupan Epafras itu menghasilkan buah. Maka dalam kehidupan kita semua, kita pun harus berusaha agar dalam hidup ini kita menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Kita boleh berbagi kabar baik kepada sesama kita. Di masa sulit ini pun kita dapat bertindak untuk menolong sesama kita. Kita sadar bahwa semua orang sedang mengalami kesulitan besar. Ketika kita melaksanakan tindakan yang baik, perbuatan yang baik untuk menolong sesama, maka orang lain boleh menikmati kasih dan anugerah Tuhan melalui pelayanan kita. Pemirsa Mimbar Kristen, Kemenakan umat Kristen seluruh Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Di sini Paulus juga meminta kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-10 kalimat berikut dikatakan bahwa bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Paulus mengharapkan supaya jemaat bisa makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar mengenai diri Allah. Kitab suci sudah mencatat bagi kita mengenai siapakah Allah. Maka supaya kita bisa mengenal Allah dengan baik, kita perlu untuk betul-betul memperhatikan firman Tuhan dengan teliti, belajar dengan segala ketekunan. Dari sana kita bisa mengenal Tuhan Allah.
dalam percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya di Kaisarea Filipi. Pada waktu Yesus bertanya kepada mereka tentang siapa dirinya, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus bahwa berbahagialah engkau Simon bin Yunus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di sorga yang mengaruniakan itu kepadamu. Di sini Yesus mau mengatakan apa, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan? Yesus mau menegaskan bahwa seseorang bisa mengenal Allah itu karena Tuhan Allah mengaruniakannya. Maka pada poin ini Paulus konsisten berdoa supaya jemaat bisa mempunyai pengetahuan yang benar tentang Allah. Karena dengan memiliki pengetahuan yang benar mengenai siapakah Allah, seseorang mampu untuk menilai setiap situasi secara tepat. Ketika Ayub mengalami musibah dalam hidupnya, setelah semua ternaknya habis, diambil orang, sebagian dimakan api misterius. Anaknya 10 orang pun juga semuanya mati dalam waktu yang begitu cepat. Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengapa Ayub mampu untuk mengungkapkan kalimat seperti itu? Karena secara pribadi Ayub mengenal Tuhan dengan baik. Ketika saudara-saudaranya bertemu dengan dia untuk meminta maaf, memohon ampun kepadanya, maka Yusuf berkata kepada mereka bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Orang yang mengenal Allah dengan benar mampu memandang kepada Tuhan di masa paling sulit sekalipun. Selanjutnya mari kita memperhatikan doa daripada Rasul Paulus yang berikut di ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar. Paulus berdoa supaya jemaat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Sabar dalam penderitaan, dalam tekanan maupun dalam godaan. Kita semua sedang menghadapi situasi sulit, bukan? Ada saudara kita yang sedang terpapar COVID-19. Ada yang anggota keluarganya sedang sakit dan dirawat di rumah sakit tetapi tidak bisa dikunjungi. Ada yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Ada yang anggota keluarganya sudah meninggal akibat daripada COVID-19. Sementara itu, kita memperhatikan bahwa pada saat sekarang ini anak-anak kita sudah mulai masuk sekolah. Di tahun ajaran yang baru, di sebagian daerah anak-anak masih sekolah dari rumah. Ini bisa menambah tekanan dan stres dalam hati anak-anak. Sebagian orang tua yang biasanya konsentrasi untuk bekerja, sekarang mereka harus merangkap sebagai guru di rumah. Kegiatan ibadah di daerah tertentu juga tidak bisa dilaksanakan di tempat ibadah seperti biasanya. Para supir angkutan umum dan pekerja yang lain mengalami kesulitan karena penghasilannya berkurang. Banyak karyawan yang tidak bisa bekerja seperti biasanya. Para pengusaha juga mengalami berbagai kesulitan dalam bidangnya masing-masing. Tim dokter dan segenap tenaga kesehatan harus bekerja di tengah bahaya yang mengancam nyawa. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita harus menyikapinya? Nah, disinilah Paulus berdoa supaya kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Bahwa kita bisa kuat menanggung segala sesuatu kalau Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Pemirsa mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, bagian terakhir daripada permohonan Paulus adalah seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-12. Saya membacakan,
dan mengucap syukur dengan segala sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Paulus meminta supaya jemaat dapat mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Alasannya apa? Ada dua alasan di sini. Yang pertama adalah karena Tuhan melayakkan untuk kemudian di situ dijelaskan, ya, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Kemudian yang kedua mengucap syukur. Alasannya adalah di ayat yang ke-13 dan ayat 14 dikatakan, mari kita lihat, Ia telah melepaskan kita dari segala kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Situasi memang sulit, tapi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Yesus kita mendapatkan penebusan. Di dalam Yesus kita mendapatkan pengampunan. Di dalam Yesus kita mendapatkan keselamatan. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dalam kerajaan kegelapan, tapi kita dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Yesus Kristus berkata dalam Yohanes 5 ayat 24, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, disinilah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai bagian terakhir, mari kita perhatikan bagaimana Paulus berdoa. Ayat yang ketiga, di situ dikatakan begini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Dikatakan selalu. Selalu artinya senantiasa, sering, terus menerus, tidak pernah tidak. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti. Artinya bahwa Paulus itu berdoa dengan terus menerus, bukan kadang-kadang atau hanya waktu tertentu. Maka pemirsa mimbar Kristen Kemenatan umat Kristen seluruh Indonesia, di dalam kesempatan ini, mari kita masing-masing merenungkan, sudahkah saudara berdoa bagi sesama? Maukah saudara berkomitmen untuk mendoakan sesama? Kiranya Tuhan menolong, menguatkan saudara dan saya untuk melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk kami melaksanakan firman-Mu, berdoa bagi sesama kami di sepanjang kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala cinta kasih dan kemurahan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Kini ya Tuhan kami datang kepada-Mu dengan penuh kerendahan hati. Mohon Tuhan ampuni dan layakan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, khususnya para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga Menteri, Wakil Menteri, dan juga Menteri Agama. Tuhan berikanlah hikmat dan bijaksana-Mu untuk boleh memimpin bangsa ini ke arah yang Engkau kehendaki. Demikian Tuhan Engkau memberkati dalam segala hal, Engkau yang melindungi senantiasa. Demikian ya Tuhan kami berdoa untuk pergumulan bangsa kami. Ya Tuhan tolonglah bukakan jalan keluar untuk boleh menyelesaikan persoalan ini, khususnya untuk pandemi. Ya Tuhan tolong pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian kami juga berdoa untuk umat Kristen di Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai,
Engkau terus memimpin dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan Tuhan mampukan untuk boleh menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur serta yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa mimbar Kristen Kemenak dan umat Kristen seluruh Indonesia, di akhir ibadah ini arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkatnya demikian. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 hari ini telah selesai kita ikuti, dan kami bersyukur pelayanan mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dapat dilayani oleh Ketua Sinode Gereja Eleos Indonesia Bapak Yan Peter Kamlasi STH, serta pelayan-pelayan yang sudah terlibat dan ikut serta di dalam mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini, dan juga puji-pujian yang memberikan semangat buat kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan atas segala karunia Tuhan yang diberikan hingga hari ini. Masa-masa PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali dan di pulau-pulau lain yang ditentukan oleh pemerintah saat ini terus berlangsung. Mari kita patuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena untuk memutus mata rantai bahkan
kita jauhi virus corona dari kehidupan kita, dari kehidupan keluarga, masyarakat di sekitar kita. Dan terapkan 5M yang akan diperagakan saat ini. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5. Mengurangi mobilitas. Jaga kesehatan kita dan terus lakukan yang terbaik dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat, dan gereja. Patuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh Sinode Gereja Eleos Indonesia dengan seluruh pelayannya. Dan juga kami berterima kasih atas kunjungan pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia di website kami, Instagram kami, dan YouTube kami. Like, share, dan komen saudara membuat kami untuk terus bersemangat, bahkan membangun dan menumbuh kembangkan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia semakin lebih baik. Dan oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengingatkan saudara-saudara ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.